Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 9 izinkan kami untuk memaparkan mengenai eksaminasi analisis kami terhadap uji formil revisi Undang-Undang KPK. Berikut merupakan anggota kelompok kami, yang pertama ada Nabila Isma, Nabila Putri Febri, Kimiko, saya sendiri, Nabila Rizka, dan Farina Firda Aprilia. Baik, eksaminasi merupakan pengujian atau pemeriksaan terhadap produk-produk hukum lembaga peradilan yang berkaitan dengan pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara, kesesuaian prosedur hukum acaranya, serta apakah putusan tersebut telah menyentuh rasa keadilan masyarakat. Faktor utama yang mendasar perlunya eksaminasi ini sendiri adalah karena banyaknya fakta yang dijumpai di mana produk hukum yang ada ternyata tidak menyentuh rasa keadilan masyarakat. Hasil dari eksaminasi ini nantinya, dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi para aparat penegak hukum dalam mengambil kebijakan untuk masa yang akan datang. Salah satu produk hukum yang menuai kontroversi dan cukup menarik perhatian publik adalah Putusan Nomor 79 PUU 17 Tahun 2019. Mulanya pada 17 September 2019, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK resmi disahkan. Atas disahkannya undang-undang tersebut, sekelompok masyarakat mengajukan permohonan pengujian formil kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Adapun alasan-alasan dari permohonan pengujian formil undang-undang yang diajukan pemohon diantaranya adalah penyelundupan hukum proses perencanaan dan pembahasan perubahan kedua UU KPK, adanya dugaan pelanggaran asas-asas pembentukan peraturan perundangan yang baik, pembahasan perubahan kedua yang tidak partisipatif, sidang paripurna tidak quorum saat pengambilan putusan perubahan kedua UU KPK, dan penggunaan naskah akademik fiktif dan tidak memenuhi syarat saat perencanaan. Perubahan kedua UU KPK, terlebih KPK yang secara, institusi, terkait tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan dan pembahasan perubahan kedua UU KPK ini. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan oleh pemohon dalam permohonannya, pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan permohonan sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan permohonan provisi pada pemohon dan menyatakan menunda keberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU KPK sampai ada putusan mahkamah dalam perkara akuo. Namun, atas permohonan pengujian yang diajukan tersebut telah dipertimbangkan oleh mahkamah dalam putusan MK nomor 79 PUU 17 tahun 2019, yang mana permohonan ini dinyatakan tidak beralasan menurut hukum sehingga pertimbangan hukum tersebut berlaku secara mutatis mutandis sebagai pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 PUU 17 tahun 2019 akuo. Berdasarkan pertimbangan hukum demikian yang pada pokoknya menurut mahkamah, prosedur pembentukan UU 19 tahun 2019 telah bersesuaian dengan Undang-Undang Dasar 1945. Maka permohonan para pemohon dalam perkara akuo mengenai pengujian formil konstitusionalitas UU 19 tahun 2019 harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Melihat adanya kejanggalan atas putusan yang dikeluarkan oleh MK tersebut, sebagai masyarakat tentunya kami memiliki kesempatan untuk menganalisa dan berpendapat atas keganjilan yang ada dalam putusan pengadilan melalui eksaminasi. Eksaminasi ini tentunya, tidak bertujuan untuk merubah putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan itu sendiri telah bersifat final dan mengikat. Eksaminasi ini dilakukan untuk melihat kembali pertimbangan-pertimbangan hukum dan argumentasi-argumentasi hukum yang dibuat oleh MK dalam putusan nomor 79 PUU 17 tahun 2019 atas uji formil Undang-Undang KPK. Apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, prosedur hukum acara, serta keadilan hukum dalam masyarakat. Hasil dari eksaminasi ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi para aparat penegak hukum dalam mengambil kebijakan di waktu yang akan datang. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yang akan dijelaskan oleh eksaminator, pertama yaitu, Farina Listri, silakan. Oke, baik, terima kasih, Kimiko atas kesempatannya. Di sini saya akan coba, menguraikan terkait dengan analisis kesesuaian pertimbangan hukum hakim konstitusi dengan prinsip-prinsip hukum yang sebagaimana kita telah kenal.
Kita tahu bahwa sudah seharusnya putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan adalah bersifat sejalan dengan prinsip hukum yang ada. Namun jika kita merujuk kepada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79 PUU 17 2019 yang ditetapkan pada tanggal 4 Mei 2021, ditemukan beberapa kejanggalan atas pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim tersebut yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum yang sudah ada. Di sini kami coba menguraikan setidaknya terdapat 4 poin yang dapat disoroti dalam hal ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan revisi Undang-Undang KPK tidak melalui program legislasi nasional dan dianggap sebagai tidak beralasan hukum oleh Hakim Konstitusi. Jika kita merujuk kepada pasal 16 Undang-Undang 12 tahun 2011 junto Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, pasal 17 mengamanatkan bahwa setiap pembentukan dan pembaruan hukum harus berdasarkan aspek perencanaan yang ditetapkan dalam program legislasi nasional. Akan tetapi jika kita merujuk kepada keputusan DPR terkait dengan revisi Undang-Undang KPK ini, nyatanya tidak sebelumnya ditetapkan dalam perencanaan program legislasi nasional. Sehingga berdasarkan hal tersebut, perlu adanya pengajuan usulan perubahan prolegnas terlebih dahulu. Akan tetapi nyatanya dalam hal ini, perubahan kedua Undang-Undang KPK tersebut tidak melalui program legislasi nasional, bahkan tidak diusulkan adanya perubahan. Sehingga dapat dikatakan bahwa revisi Undang-Undang KPK ini merupakan bentuk inisiatif DPR semata yang jelas telah melanggar Undang-Undang Dasar, tepatnya pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian derivasikan ke dalam Undang-Undang P3, yakni pasal 16, pasal 20, serta pasal 23 ayat 1A dan pasal 45. Yang dimana kami menyoroti bahwa dalam hal ini, pembentukan revisi Undang-Undang KPK tidak didahului berdasarkan adanya perencanaan dalam program legislasi nasional prioritas tahun 2019. Kemudian yang kedua, poin yang akan kami soroti adalah berkaitan dengan proses pembentukan Undang-Undang KPK ini yang tidak selaras dengan sistematika pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini kami menyoroti terdapat 2 poin. Yang utama adalah yang pertama berkaitan dengan aspek material, di mana kita kenal bahwa dalam revisi Undang-Undang KPK ini dikenal adanya naskah akademik fiktif. Artinya terdapat ketidaksinkronan naskah akademik yang ternyata cenderung berorientasi pada pembentukan sebuah undang-undang perubahan KPK, dan RUU-nya pun sejak awal ternyata sudah berorientasi atau diorientasikan untuk membentuk sebuah undang-undang yang baru tentang KPK. Jadi bukan semata-mata merevisi, tetapi justru semacam membentuk satu undang-undang yang baru. Sedangkan jika dilihat dari sisi formilnya, tidak nampak adanya keselarasan dengan praktik ketatanegaraan terdahulu yang telah ditetapkan di Indonesia. Sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan pasal 20 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa ketika suatu undang-undang, suatu RUU telah disetujui bersama dan ternyata tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari, maka RUU tersebut disetujui sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Tetapi kita lihat dalam hal ini ternyata Presiden Joko Widodo, beliau itu tidak memberikan kepastian dan juga meyakinkan masyarakat terkait alasan mengapa beliau tidak menandatangani Undang-Undang Aqua ini. Namun ternyata pada praktiknya begitu cepat beliau dalam menetapkan atau menandatangani peraturan perundang-undangan tentang KPK ini. Sehingga kita dapat katakan bahwa dalam hal ini terdapat adanya absurditas praktik ketatanegaraan yang semakin terpelihara, serta juga tidak didasarkan pada budaya yang membiasakan adanya justifikasi atau kita kenal sebagai culture of justification. Kemudian poin ketiga yang akan kita soroti dalam hal ini adalah berkaitan dengan proses transparansi publik yang tidak dilaksanakan. Revisi Undang-Undang KPK ini dapat dikatakan sebagai suatu bentuk proses yang tidak mengaminkan atau tidak mengindahkan adanya nilai transparansi dan juga keterbukaan dalam proses pembentukannya. Sehingga hal tersebut dapat menjadikan semakin sempitnya ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi berikut rekomendasinya dalam proses pembentukan undang-undang ini. Singkatnya, waktu pembentukan undang-undang Aqua ini jelas berpengaruh tidak hanya terhadap sisi masyarakat yang dapat dikatakan sebagai penyampai aspirasi secara terus dan berjenjang, tetapi juga terhadap institusi langsung yang dikenakan undang-undang ini, yakni dalam hal ini adalah KPK itu sendiri.
Adapun kemudian secara prosedural, nampak adanya kejanggalan dalam kronologis pembentukannya, di mana RUU ini merupakan usul inisiatif DPR yang daftar inventarisasi masalahnya itu disiapkan oleh Presiden kurang lebih 24 jam. Yakni kita lihat bahwa untuk rapat kerja pertama itu dilaksanakan pada 12 September 2019, kemudian rapat panitia kerjanya ditetapkan pada 13 September 2019. Padahal jika kita merujuk kepada pasal 92 ayat 4 Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang P3, kita dapat lihat bahwa setidaknya dalam menetapkan atau menyampaikan DIM kepada pimpinan DPR itu harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 60 hari terhitung sejak RUU itu diterima oleh Presiden. Dalam hal ini nampak bahwa ternyata cukup jauh jarak dari yang telah ditetapkan oleh hukum positif terhadap dengan praktik yang ditetapkan oleh Presiden terhadap dengan revisi Undang-Undang KPK ini. Kemudian poin terakhir yang menjadi sorotan dalam penetapan revisi Undang-Undang KPK ini adalah berkaitan dengan quorum dalam sidang paripurna yang tidak terpenuhi. Kita tahu bahwa DPR ini merupakan wakil rakyat yang mempunyai the power of speech yang digunakan, yang seharusnya digunakan atau dieksekusi dalam menggambarkan kepekaan politik anggota DPR. Kita tahu juga bahwa bentuk daftar hadir bukanlah sebagai tujuan utama menandakan kehadiran DPR dalam sidang paripurna, karena hal tersebut dapat dikatakan semata-mata sebagai alat administrasi, sedangkan justru yang paling penting dalam hal ini adalah kehadiran fisik DPR lah yang harus dipertanyakan. Dalam hal ini, dalam proses pembentukan undang-undang ini, terdapat fenomena di mana tidak terpenuhnya quorum dalam pengambilan keputusan di sidang paripurna, sehingga akan berdampak pada keputusan yang diambil dalam sidang paripurna ini menjadi tidak sah karena cenderung adanya proses penafian terhadap daulat rakyat sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga dalam hal ini kami menyatakan bahwa adanya pelanggaran terhadap quorum fisik menjadi sesuatu atau menjadi landasan yang fundamental bagi tidak validnya undang-undang tersebut. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada Kimiko. Baik, terima kasih Farina atas pemaparannya yang sangat komprehensif. Mungkin untuk pembahasan kedua, yaitu mengenai adanya apakah putusan ini telah menyentuh rasa keadilan dari masyarakat, akan langsung kita lanjutkan saja kepada eksaminator kedua, yaitu Nabila Rizka. Dipersilahkan. Baik, boleh Kak, next slide. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisis terkait rasa keadilan masyarakat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Nah, untuk menjawab apakah putusan tersebut telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat atau tidak, maka penting untuk terlebih dahulu kita memahami teori pembentukan UU, yakni landasan sosiologis. Adapun landasan sosiologis pembentukan peraturan perundang-undangan antara lain adalah yang pertama, cerminan kenyataan hidup di masyarakat. Kemudian yang kedua, kebutuhan atau tuntutan pada saat dibentuknya peraturan perundang-undangan. Kemudian momen opnam, tren dan harapan yang ada di masyarakat, serta juga dapat harus antisipatif. Selain itu juga fungsi sosiologis ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mana harus mencapai tujuan dari kemanfaatan itu sendiri. Boleh next. Berdasarkan putusan MK tersebut dinyatakan dalam amar putusannya bahwa hakim menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Tentunya hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan terhadap masyarakat Indonesia yang memiliki pandangan sama dengan para pemohon, yaitu menolak untuk disahkannya revisi UU KPK yang terbaru. Jadi kami berpendapat bahwa pembentukan UU tersebut tidak menerapkan asas keterbukaan kepada masyarakat. Selain itu juga pengesahan revisi UU KPK seperti yang kita ketahui itu menimbulkan arus demonstrasi yang sangat besar pada tahun 2019 yang lalu, di mana berbagai kalangan mulai dari masyarakat umum, kemudian lembaga dan juga bahkan mahasiswa ikut terjun dalam demonstrasi pada 2019 silam. Hal ini dikarenakan muatan dari
revisi UU KPK itu sendiri yang dianggap melemahkan peran KPK, dan juga sebagian besar rakyat Indonesia itu tidak setuju dengan substansi yang dimiliki dalam revisi UU KPK. Dari situlah dipertanyakan sebetulnya aspek formil dalam pembentukan revisi UU KPK itu sendiri, yaitu partisipasi masyarakat yang tidak terpenuhi. Kemudian dari sini juga terlihat jelas bahwa revisi UU KPK tidak sejalan dengan landasan sosiologis yang tadi telah saya jelaskan di awal, yakni tidak sejalan dengan kebutuhan, tuntutan, dan juga harapan dari masyarakat. Adapun perlu dijelaskan juga mengenai dua landasan teoritis berlakunya kaidah hukum, antara lain teori kekuasaan dan juga teori pengakuan. Di mana yang pertama, teori kekuasaan adalah di mana penguasa membuat peraturan sesuai dengan pandangannya dan dipaksakan kepada rakyat untuk mematuhinya. Sedangkan untuk teori pengakuan adalah teori yang lebih ideal, di mana kaidah hukum ini dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat, sehingga pemberlakuannya sendiri secara langsung diakui oleh masyarakat karena memang sesuai dengan keinginan dari masyarakat itu sendiri. Dari dua teori yang telah dijelaskan tersebut, sebetulnya dapat kita lihat bahwa di sini pembentukan revisi UU KPK sejatinya bukan dilakukan atas keadilan rakyat, tapi atas kekuasaan yang berwenang. Mungkin itu untuk bahasan apakah putusan MK ini mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Dan menurut pandangan kelompok kami bahwa putusan MK yang menolak pemberlakuan revisi UU KPK ini tidak atau belum dapat mencerminkan rasa keadilan dari masyarakat. Mungkin itu hasil analisis dari kami tentang bahasan kedua. Boleh lanjut ke bahasan analisis ketiga. Saya kembalikan kepada Kimiko. Baik, terima kasih Nabila Rizka atas pemaparannya, bahwa berdasarkan analisa yang dilakukan, ternyata putusan Mahkamah Konstitusi ini belum menyentuh rasa keadilan masyarakat. Mungkin akan langsung kita lanjutkan saja ke pemaparan berikutnya mengenai apakah putusan tersebut mampu memberikan pedoman pembentukan undang-undang yang baik. Akan langsung kita lanjut saja oleh eksaminator ketiga, yaitu Nabila Putri. Silakan. Ya baik, terima kasih Kimiko atas kesempatannya. Jadi berdasarkan analisa yang telah kami lakukan, maka kelompok kami menilai bahwa putusan dari Mahkamah Konstitusi tersebut belum mampu memberikan pedoman pembentukan undang-undang yang baik. Karena kita tahu juga pada dasarnya, Indonesia telah memiliki aturan pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni sebagaimana yang telah terdapat dalam Undang-Undang P3. Di dalam undang-undang ini telah diatur secara jelas dan detail mengenai prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya mengatur mengenai azas yang harus dipatuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan azas pembentukan perundang-undangan yang baik. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 5 Undang-Undang P3, antara lain meliputi yang pertama, kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentukan yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedaya gunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Selanjutnya, Undang-Undang P3 juga mengatur mengenai proses pembentukan undang-undang yang secara garis besar meliputi 5 tahapan, yakni antara lain perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan juga pengundangan. Jadi mengacu pada putusan MK nomor 79 PUU 17 tahun 2019 mengenai uji formil Undang-Undang KPK, pemohon menganggap revisi Undang-Undang KPK cacat formil atau bermasalah dalam proses pembentukannya, sehingga dalam hal ini para pemohon menggunakan haknya untuk melakukan uji formil terhadap Undang-Undang KPK. Selanjutnya kami juga menyoroti terdapat beberapa temuan yang memperlihatkan bahwa revisi Undang-Undang KPK bermasalah dalam konteks formil, yang mana kami dapat menguraikannya sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan revisi Undang-Undang KPK dinilai cacat formil karena tidak memenuhi prosedur pembentukan
pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yakni tidak melalui proses perencanaan dalam prolegnas. Padahal Undang-Undang P3 telah mewajibkan setiap pembentuk undang-undang harus melalui proses perencanaan dalam prolegnas. Perumusan undang-undang tanpa perencanaan yang matang dalam prolegnas dan dinilai sangat terburu-buru tersebut menimbulkan asumsi publik bahwa terdapat kepentingan politik yang pragmatis yang mendesak untuk disisipkan di balik perubahan Undang-Undang KPK ini, yaitu kepentingan untuk melumpuhkan KPK yang selama ini kita juga dapat melihat secara langsung bahwa tindakan pemberantasan korupsi di lini eksekutif maupun legislatif ini sangat cukup aktif ya dilakukan oleh KPK. Yang kedua, revisi Undang-Undang KPK yang menggunakan naskah akademik yang diragukan kebaharuannya. Sedangkan dalam Undang-Undang P3 telah mensyaratkan bahwa setiap undang-undang wajib disertai naskah akademik yang harus memadai dan sesuai zaman. Akan tetapi, kajian akademik yang digunakan untuk revisi Undang-Undang KPK sekarang adalah naskah akademik yang kajiannya banyak menggunakan sumber kajian lama. Dan yang ketiga, pembentukan revisi Undang-Undang KPK ini dinilai cacat formil karena tidak memenuhi azas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yakni yang pertama, melanggar azas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, yang kedua, azas efektivitas peraturan perundang-undangan, kedayagunaan, dan kehasilgunaan, dan yang terakhir, seperti yang telah disebutkan oleh rekan saya sebelumnya, itu adalah azas keterbukaan. Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus benar-benar sesuai dengan norma dasar serta azas-azas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pembentukan peraturan perundang-undangan akan membentuk hukum yang sesuai dengan cita hukum bangsa Indonesia itu sendiri, dengan mengedepankan konsep yang baik dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik, yang mampu mengatur, menjaga, dan melindungi seluruh masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Selanjutnya kami juga menyoroti pembahasan revisi Undang-Undang KPK ini dinilai tidak partisipatif dan tertutup karena proses pengolahan dan pembahasannya juga sangat cepat seperti yang telah dijelaskan juga sebelumnya, yaitu hanya berlangsung selama 14 hari. Bahkan dalam diskusi, anggota DPR sempat menyatakan tidak perlu mendengarkan publik dan nyaman dengan logika mereka dalam mengatur KPK. Selain itu, dalam prosesnya terjadi demonstrasi besar-besaran yang menentang amandemen Undang-Undang KPK ini. Atau dengan kata lain, revisi Undang-Undang KPK ini mendapatkan penolakan yang masif dari masyarakat. Mungkin selanjutnya boleh Nana untuk dilanjutkan. Baik, jadi berdasarkan putusan MK nomor 79/PUU strip 17/2019 ini, seluruh argumen yang dikemukakan oleh para pemohon dibantahkan seluruhnya dan dinyatakan dalam amar putusan bahwa seluruh permohonan, baik itu permohonan provisi dan permohonan, ditolak oleh hakim. Adapun terdapat beberapa kontroversi yang dapat disorot atas dikeluarkannya putusan ini, yakni yang pertama antara lain naskah akademik fiktif yang diartikan MK sebagai karangan, yang mana hal ini dibantah MK dalam putusan tersebut, sehingga proses perencanaan dianggap telah terpenuhi. Kemudian yang kedua, seminar dan diskusi publik yang sebetulnya tidak termasuk dalam pembahasan pembentukan peraturan perundang-undangan, tapi dianggap sebagai partisipasi publik oleh MK, sehingga di sini tidak mencederai asas keterbukaan. Padahal itu hanya berbentuk seminar yang membahas mengenai urgensi. Kemudian yang ketiga, pemohon yang dianggap tidak berhasil dalam membuktikan kehadiran dalam sidang paripurna. Dan yang terakhir, penolakan maupun demonstrasi yang tidak dianggap sebagai bukti eksistensi kerugian konstitusional. Nah, mengacu pada argumentasi yang dikemukakan oleh MK ini sebagai dasar penolakan uji formil revisi UU KPK, menurut kami MK tidak menggunakan prinsip-prinsip dan juga asas-asas yang mendasar. Misalnya dalam bantahan MK terhadap asas keterbukaan, di dalam argumentasinya Hakim MK menyatakan bahwa telah dilakukan berbagai kegiatan seminar dan diskusi publik terkait revisi UU KPK, sehingga asas keterbukaan ini terpenuhi dalam revisi UU KPK. Tapi sebetulnya seminar dan diskusi publik ini bukan termasuk dalam konteks pembahasan pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu juga seolah-olah ditutup fakta bahwa
terjadi juga demonstrasi besar-besaran yang dilakukan pada saat seminar dan diskusi publik itu dilakukan. Maka dari itu sebetulnya seminar ini tidak dapat dijadikan dasar untuk membuktikan pemenuhan asas keterbukaan. Nah, atas argumentasi-argumentasi serta amar putusan uji formil revisi UU KPK oleh MK melalui putusan tersebut, kami berpendapat bahwa dalam hal ini putusan tidak dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di masa yang akan datang, mengingat banyaknya pencederaan terhadap proses serta juga asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dalam pembentukan revisi UU tersebut. Namun diabaikan atau tidak dipandang secara seluruhnya oleh MK. Selain itu, apabila putusan ini hendak untuk dijadikan dasar untuk memutus suatu uji formil UU di masa yang akan datang, maka dalam hal ini akan semakin menambah kelemahan argumentasi MK untuk memutus suatu uji formil. Itu hasil analisis dari kami terkait apakah putusan MK ini dapat memberikan pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Mungkin boleh lanjut ke kesimpulan dan juga rekomendasi. Terima kasih. Iya, jadi berdasarkan hasil dari analisis kami mengenai putusan nomor 79 PUU 17 tahun 2019 ini, kami dapat menyimpulkan beberapa hal. Di antaranya yang pertama, kami berpendapat bahwa terdapat ketidaksesuaian pertimbangan hukum hakim konstitusi dengan prinsip-prinsip hukum. Yang pertama dapat kita lihat dari penyusunan Undang-Undang KPK yang tidak masuk dalam perencanaan Undang-Undang Prioritas Prolegnas tahun 2019. Hal ini tentu saja bertentangan dengan amanat konstitusi dan juga Undang-Undang P3. Yang kedua, adanya ketidaksinkronan naskah akademik dan RUU sehingga menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang Akwo telah terjadi disorientasi arah pengaturan mengenai kelembagaan KPK serta upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, pada praktiknya, pembentukan Undang-Undang KPK ini dilakukan secara tersembunyi dan dibahas dalam kurun waktu yang relatif singkat, sehingga hal ini tentu saja menciderai azas keterbukaan. Dan yang terakhir, keputusan terkait persetujuan revisi Undang-Undang KPK ini telah menafikan daulat rakyat yang dititipkan kepada anggota DPR sebagaimana yang telah diamanatkan oleh konstitusi. Selanjutnya, kami juga menilai bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini belum menyentuh rasa keadilan masyarakat. Hal ini dikarenakan dalam proses pembentukan undang-undang tersebut tidak menerapkan azas keterbukaan kepada masyarakat, sehingga dalam hal ini pemerintah seolah seperti membuat peraturan sesuai dengan pandangannya semata dan rakyat dipaksa untuk mematuhinya. Sebab pembentukan revisi Undang-Undang KPK ini sejatinya bukan atas keadilan rakyat melainkan atas kekuasaan yang berwenang. Dan yang terakhir kami menyimpulkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut belum mampu memberikan pedoman pembentukan undang-undang yang baik. Hal ini dikarenakan argumentasi yang dikemukakan oleh Hakim Mahkamah sebagai dasar penolakan uji formil revisi Undang-Undang KPK tidak menggunakan prinsip-prinsip dan azas-azas yang mendasar, dan terdapat banyak pencederaan terhadap proses serta azas-azas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dalam revisi undang-undang tersebut, namun diabaikan atau tidak dipandang secara menyeluruh oleh Mahkamah Konstitusi. Mungkin dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, mungkin lanjut pada rekomendasi dari kami terkait perkara ini adalah bahwa atas hasil eksaminasi terhadap putusan nomor 79 garing PUU strip 17 garing 2019 yang telah kami sampaikan sebelumnya, maka terdapat beberapa rekomendasi yang dapat kami berikan. Yaitu yang pertama, dalam menyusun pertimbangan hukum, hendaknya MK sebagai lembaga yang berwenang untuk menguji suatu UU dapat menyusun pertimbangan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, khususnya dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kemudian yang kedua, untuk
Kedepannya MK sebaiknya lebih memandang asas keterbukaan sebagai suatu hal yang mendasar, di mana dibutuhkan partisipasi masyarakat yang sangat besar. Dan tentunya dikonsiderasi seluruhnya oleh MK dalam menerima atau menolak suatu uji formil. Hal ini dimaksudkan agar pembuktian pemenuhan asas keterbukaan dalam suatu pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan baik, dan juga agar putusan yang dikeluarkan oleh MK terkait uji formil suatu undang-undang dapat menyentuh rasa keadilan masyarakat. Dan rekomendasi terakhir yang dapat kami berikan bahwa dalam konteks uji formil terhadap suatu undang-undang hendaknya MK memperhatikan dan memastikan terpenuhi atau tidaknya prosedur serta asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik secara menyeluruh. Hal ini sebaiknya sangat diperhatikan oleh MK sehingga tidak terjadi lagi pencederaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Dan juga agar putusan terhadap uji formil UU tersebut mampu memberikan pedoman pembentukan perundang-undangan yang baik serta dapat dijadikan pedoman bagi MK untuk memutus perkara uji formil ke depannya. Berikut 3 rekomendasi yang dapat kami berikan, mungkin boleh dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak untuk para eksaminator yang telah menjelaskan dan memaparkan dengan sangat baik dan sangat komprehensif. Mungkin berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan tadi, sejatinya dapat kita lihat bahwasannya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79/PUU 17 tahun 2019 ini memang sangat menuai kontroversi. Mungkin yang pertama terdapat ketidaksesuaian pertimbangan hukum hakim konstitusi dengan prinsip-prinsip hukum, putusan Mahkamah Konstitusi yang belum menyentuh rasa keadilan masyarakat, dan tentunya yang ketiga, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut belum mampu memberikan pedoman pembentukan undang-undang yang baik. Adapun rekomendasi-rekomendasi yang telah disampaikan tadi, tentunya kami harapkan hasil dari eksaminasi ini mungkin dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam memutus suatu perkara di masa yang akan datang. Sekian simulasi eksaminasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.